Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Fariha, NIM 401190143 dari kelas Ekonomi Syariah E, kelompok 1. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting atau penganggaran modal merupakan suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal yang berupa investasi jangka panjang yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Untuk investasi jangka panjang ini, ada juga investasi jangka pendek, yaitu investasi yang berumur kurang dari 1 tahun. Nah, investasi jangka panjang juga dibagi dengan investasi jangka menengah, yaitu antara 1-5 tahun, dan investasi jangka panjang sendiri, yaitu lebih dari 5 tahun. Dalam manajemen keuangan, kapital merupakan aktiva tetap yang dipergunakan dalam proses produksi, sedangkan budget ialah suatu rencana yang berupa perkiraan aliran kas dalam kurun waktu tertentu, sehingga capital budgeting atau penganggaran modal yaitu proses menyeluruh tentang suatu proyek. Proses ini dianggap penting karena perusahaan yang akan melakukan investasi saat ini dengan jumlah modal yang cukup besar dan jangka panjang berharap akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar di masa yang akan mendatang. Lalu ada cash flow estimasi. Estimasi atau proyeksi aliran kas itu terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang melibatkan berbagai variabel, individu, dan berbagai departemen atau bidang dalam perusahaan. Contoh dari aliran kas masuk yaitu proyeksi penjualan dan harga jual barang dari bagian pemasaran, sehingga hasil analisa atau dasar strategi harga, pengiklanan, distribusi, kondisi ekonomi, persaingan, dan kecenderungan pola konsumsi. Sedangkan proyeksi aliran kas keluar yaitu berkaitan dengan produk baru yang umumnya disediakan oleh bagian produksi dan biaya proyeksi biaya operasi yang diperoleh dari bagian akuntansi biaya, produksi, agen pembelian, dan bagian lain yang berkaitan. Peran utama manajer keuangan di aliran kas yaitu mengkoordinasikan berbagai bidang dan pengendalian proses estimasi untuk meyakinkan bahwa setiap individu yang terlibat menggunakan metode secara konsisten dan asumsi yang rasional, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berarti. Proses aliran kas dengan adanya rencana investasi terdiri dari beberapa faktor sebagai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang pertama ada kas awal investasi atau cash outlay, yaitu pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Yang kedua, arus kas operasional, yaitu penerimaan kas atas kegiatan operasional perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Yang ketiga, arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya atau bunga atas investasi yang dilakukan. Dan yang keempat, yaitu nilai residu, yaitu suatu nilai sisa atau nilai suatu aktiva tetap setelah umur ekonomisnya berakhir dan telah disusutkan setiap tahun dalam masa umur ekonomisnya. Investasi jangka panjang sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu investasi penggantian aset, dilakukan karena sudah usang atau karena adanya teknologi baru. Yang kedua, investasi ekspansi, yaitu berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik.
Yang ketiga, investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk. Dan yang keempat, ada investasi lain, yaitu berupa investasi peralatan, pengendalian polusi, dan investasi peningkatan keselamatan kerja. Adapun dua komponen utama aliran kas, yaitu yang pertama initial cash flow adalah pengeluaran awal keseluruhan investasi. Nah, pengeluaran ini yaitu mencakup pengeluaran dimulai saat timbul rencana atau gagasan untuk beroperasi. Yang kedua, operasional cash flow, yaitu pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan itu berlangsung. Selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Dalam melakukan investasi, sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap proyek yang layak untuk dilaksanakan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dianggap relevan. Dalam keputusan investasi ada dua alternatif, yaitu menolak atau menerima usulan investasi. Nah, untuk mengevaluasi keputusan investasi tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, metode average rate of return. Yang kedua, metode payback. Yang ketiga, metode net present value. Yang keempat, metode internal rate of return. Yang kelima, metode profitability index. Yang pertama, metode average rate of return merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi. Jadi, untuk mengukur tingkat keuntungan laba yang diperoleh dari suatu investasi. Adapun rumus dalam metode ini yaitu laba setelah pajak dibagi inisial investment kali 100%, maka hasilnya nanti yang ditemukan yaitu berupa persentase. Laba setelah pajak dari metode ini didasarkan dari data laporan keuangan, sedangkan inisial investment adalah jumlah nilai aktiva tetap ditambah dengan jumlah modal kerja yang dikeluarkan pada awal investasi. Adapun kebaikan atau kelebihan dalam metode ini. Yang pertama, mudah digunakan karena tidak sulit untuk membuat metode ini. Yang kedua, sangat sederhana. Sangat sederhana ini dalam artian tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Adapun juga kelemahannya, yang pertama diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan, maka tidak lagi melihat aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua, konsep laba menurut akuntansi bukan kas, karena hasil penyusutan masuk dalam biaya, bukan aliran kas masuk. Sehingga apabila metode penyusutan berbeda, maka akan memberikan hasil yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi besar kecilnya keuntungan perusahaan. Adapun contoh soalnya, yaitu PT Sarana Jaya membangun suatu proyek yang memerlukan investasi aktiva tetap sebesar 8 miliar dan memerlukan modal kerja sebesar 2 miliar. Aktiva tetap mempunyai umur ekonomis 8 tahun tanpa nilai sisa dengan depresiasi atau penyusutan menggunakan metode garis lurus. Taksiran penjualan sebesar 15 miliar per tahun. Sedangkan taksiran biaya operasional yaitu sebesar 10 miliar per tahun dan tax rate sebesar 35%. Maka di sini diminta untuk hitung average rate of return. Penghasilan dari penjualan yaitu 15 miliar. Nah, untuk biaya ini ada juga biaya operasional sebesar 10 miliar, depresiasi diketahui 1 miliar, lalu untuk jumlah biaya ini ditambahkan menjadi 11 miliar, sedangkan laba sebelum pajak yaitu 4 miliar. Pajak tadi kan 35% dikali 4
miliar, yaitu 1.400.000.000. Sedangkan laba setelah pajak atau net income yaitu 2.600.000.000. Lalu untuk initial investment yaitu aktiva tetap sebesar 8 miliar, modal kerja 2 miliar, initial investment sebesar 10 miliar. Lalu dapat dicari average rate of return, yaitu laba setelah pajak atau net income per initial investment dikali 100%. Maka 2.600.000.000 per 10 miliar dikali 100% sama dengan 26%. Maka setelah diperoleh hasil average rate of return sebesar 26%, untuk menilai apakah investasi proyek tersebut diterima atau ditolak, hasil average rate of return dibandingkan dengan rate of return atau required of return yang disyaratkan. Apabila average rate of return lebih besar dari rate of return yang disyaratkan, maka investasi tersebut dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila average rate of return lebih kecil dari rate of return yang ditetapkan atau disyaratkan, maka investasi tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya ada metode payback, yaitu metode yang dilakukan untuk melakukan investasi berapa lama atau jangka waktu hasil dari investasi berupa initial investment bisa diterima kembali. Metode payback ini merupakan rasio antara initial investment dengan net cash inflow. Net cash inflow atau arus kas operasional merupakan laba bersih ditambah dengan nilai depresiasi tahun pertama. Jadi metode payback ini digunakan untuk mengukur kecepatan suatu investasi hasilnya bisa kembali atau mengukur aliran kas masuk. Adapun rumusnya untuk menggunakan metode payback yaitu initial investment dibagi net cash inflow kali 1 tahun. Nanti hasilnya itu per tahun atau satuan waktu. Nah, untuk ketentuannya yaitu ditolak atau diterima usul investasi itu berdasarkan apabila perhitungan waktu periode payback lebih lama dari periode yang ditentukan oleh pemilik modal, maka rencana investasi ditolak. Sebaliknya, apabila perhitungan waktu periode payback lebih pendek dari periode yang ditentukan oleh pemilik modal, maka investasi diterima atau dapat dilaksanakan. Adapun kelebihan dari metode payback ini yang pertama yaitu mudah dan murah. Yang dimaksud mudah dan murah yaitu perhitungannya ini tidak menggunakan angka-angka yang dianggap sulit dan tidak perlu membayar konsultan apabila menghitung menggunakan payback. Yang kedua, parameter likuiditas, yaitu sebagai ukuran apabila pengembalian lebih cepat, maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebaliknya, apabila lambat akan mengurangi likuiditas perusahaan. Kelebihan yang ketiga yaitu indikator tingkat risiko. Nah, risiko tinggi terjadi apabila pengembalian lebih lama, tetapi sebaliknya apabila pengembalian itu lebih pendek, maka risiko akan menjadi kecil. Ada juga kelemahan metode payback. Yang pertama, diabaikan nilai waktu uang. Hal ini terjadi karena setelah metode ini diselesaikan, maka tidak lagi melihat aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua, diabaikan aliran kas. Hal ini disebabkan kelemahan pertama sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi setelah payback. Di sini saya mengambil contoh perhitungan average rate of return yang ada di slide sebelumnya tadi, yaitu laba setelah pajak diketahui
2.600.000.000, sedangkan depresiasi atau penyusutan diketahui 1 miliar. Nah, lalu untuk mencari aliran kas operasional ini, laba setelah pajak ditambah depresiasi atau penyusutan, itu hasilnya 3.600.000.000. Untuk inisial cash flow-nya atau inisial investment yaitu terdiri dari aktiva tetap sebesar 8 miliar dan modal kerja 2 miliar. Untuk mencari inisial cash flow atau inisial investment, aktiva tetap ditambah modal kerja sehingga hasil akhirnya yaitu 10 miliar. Maka untuk mencari periode payback yaitu inisial cash flow atau inisial investment per aliran kas operasional dikali 1 tahun, maka hasilnya yaitu 2,78 tahun. Nah, hasil perhitungan payback ini yaitu selama 2,78 tahun. Maka untuk menilai apakah investasi tersebut diterima atau ditolak, hasil perhitungan payback tersebut dibandingkan dengan waktu yang ditentukan oleh pemilik modal. Apabila hasil perhitungan payback lebih besar dari waktu yang ditentukan, maka investasi tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila perhitungan payback lebih pendek dari waktu yang ditentukan, maka investasi tersebut diterima atau dapat dilaksanakan. Metode net present value. Metode net present value merupakan cara menghitung selisih antara present value proses atau nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan present value initial investment atau outlay atau nilai sekarang investasi. Apabila nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang lebih besar dari nilai sekarang investasi, berarti usulan proyek bisa diterima. Sebaliknya, apabila nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang lebih kecil dari nilai sekarang investasi, maka usulan tersebut atau usulan proyeknya dapat ditolak. Metode internal rate of return, yaitu cara menghitung tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi atau tingkat diskonto yang akan menjadikan net present value atau NPV sama dengan 0. Untuk ketentuannya yaitu apabila tingkat bunga yang dihitung lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan, maka proyek diterima atau bisa dilaksanakan. Initial outlay atau pengeluaran awal terjadi pada tahun 0, maka internal rate of return atau IRR dapat dinyatakan dengan R sehingga dapat dihitung dengan rumus X0 sama dengan X1 per 1 tambah R ditambah X2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah X sampai jumlah yang telah ditentukan. Maka R adalah tingkat yang mendiskontokan arus kas yang akan datang, yaitu X1 sampai Xn atau jumlah yang ditentukan, sehingga sama dengan present value dari initial outlay pada tahun 0. Metode profitability index atau disebut dengan benefit cost ratio adalah rasio atau perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi, atau dapat dikatakan rasio antara present value proses dengan present value outlay. Untuk ketentuan metode profitability index, yaitu investasi akan diterima apabila benefit cost rasionya lebih besar dari 1 dan dapat ditolak apabila benefit cost rasionya lebih kecil dari 1, atau dapat dikatakan kalau profitability index lebih besar dari 1, maka proyek dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Sebaliknya, kalau profitability index lebih kecil
kecil dari 1, maka proyek ditolak atau dibatalkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.